Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dana darurat. Dana darurat adalah dana yang kita kumpulkan secara terpisah dari tabungan kita dan digunakan hanya ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Kenapa kita butuh dana darurat? Yang pertama, untuk menghindarkan kita dari hutang-hutang yang akan membebankan di kemudian hari, ataupun juga untuk melindungi aset-aset kita. Karena tidak jarang orang-orang terpaksa menjual aset-aset mereka ketika terjadi darurat dan sangat membutuhkan uang dalam waktu cepat, di mana aset-aset tersebut terpaksa dijual dengan harga yang tidak tinggi atau bahkan dengan harga yang lebih rendah daripada ketika harga dibeli. Kondisi-kondisi darurat seperti apa yang kita boleh menggunakan dana darurat ini? Menurut saya ada 3. Yang pertama, ketika terjadi PHK atau kehilangan mata pencaharian. Yang kedua adalah ketika mengalami kondisi sakit yang tidak ditanggung oleh asuransi. Dan yang ketiga adalah ketika terjadi bencana alam. Berapa dana darurat yang harus kita siapkan tentu berbeda dari satu orang dan yang lainnya. Dan ini tentu saja berbeda jika teman-teman masih single atau sudah menikah dan memiliki anak. Tapi ada rumus standar yang bisa kita jadikan acuan, yaitu 3 kali jumlah tanggungan dikali pengeluaran per bulan. Contohnya, jika teman-teman memiliki pengeluaran 1 bulan sebesar 5 juta rupiah. Kalau teman-teman masih single, maka jumlah dana darurat yang dibutuhkan adalah 3 dikali 1 dikali 5 juta sama dengan 15 juta rupiah. Kalau teman-teman sudah menikah, maka dana daruratnya adalah sama dengan 30 juta rupiah. Dan kalau teman-teman sudah memiliki 1 anak, dana daruratnya menjadi 3 dikali 3 dikali 5 juta rupiah, yaitu sebesar 45 juta rupiah, dan seterusnya. Dan perlu diingat, ini adalah jumlah minimum ya teman-teman. Alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mengumpulkan lebih dari jumlah minimum tersebut. Dan untuk teman-teman yang sudah berkeluarga atau sudah berusia di atas 40 tahun, sebaiknya jumlah ini ditingkatkan lagi, karena ketika kita kehilangan pekerjaan di masa sudah berkeluarga ataupun sudah berusia di atas 40 tahun, akan sedikit lebih menantang untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dibandingkan dengan ketika kita masih single. Nah, gimana caranya kita bisa mengumpulkan dana darurat ini? Kita bisa mengumpulkannya dari penghasilan kita setiap bulannya. Misalkan teman-teman menabung sebesar 20% dari penghasilan setiap bulannya, 20% tersebut bisa dibagi, 10%-nya untuk tabungan dan 10%-nya untuk dana darurat. Dan ini sebaiknya dipisah dalam 2 tempat yang berbeda agar tidak terpakai. Pertanyaan berikutnya, dalam bentuk apa sebaiknya dana darurat itu kita simpan? Paling baik adalah dalam bentuk uang yang kita simpan di rekening tabungan yang bisa diakses melalui ATM, karena kita nggak pernah tahu kondisi darurat itu terjadi kapan, apakah di malam hari atau juga bahkan di hari kerja ataupun di hari libur, sehingga sangat penting jika uang tersebut bisa dengan mudah kita akses. Nah, mungkin teman-teman berpikir dana darurat itu kan lumayan besar jumlahnya, sayang kalau hanya disimpan dalam bentuk tabungan karena nilainya akan berkurang dari tahun ke tahun dimakan oleh inflasi, dan juga kalau kita simpan dalam bentuk uang tunai di rumah akan sangat beresiko. Hal itu benar, banyak orang yang menyarankan untuk juga menyimpan dana darurat dalam bentuk reksadana pasar uang dan juga emas. Tetapi saya dan suami memilih untuk menempatkan sebagian besar dana darurat kami dalam bentuk tabungan khusus untuk dana darurat, sebagian kecil dalam bentuk deposito, dan sebagian kecil lainnya dalam bentuk emas. Itu pun deposito yang dipilih adalah deposito dan jangka pendek, yaitu hanya 1 bulan, jadi setiap bulannya diperpanjang kembali. Dan kenapa kami tidak menempatkan dalam bentuk reksadana pasar uang? Karena ketika terjadi kondisi darurat, kemungkinan kita terpaksa menjual reksadana tidak dalam harga yang cukup menguntungkan, bahkan malah merugi. Dan juga karena reksadana hanya bisa dijual ketika hari kerja. Semoga video ini membantu teman-teman untuk dapat menyiapkan dana darurat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.